Perkenalkan, nama saya Cristiano Ivan Nathaniel dengan NIM 2022 310031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS yang saya bikin dengan 4 jawaban. Yang soal nomor 1 yaitu upaya yang harus dilakukan dalam pengembangan manajemen agribisnis. Nah, kita perlu ketahui sendiri bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Nah, hal itu yang menjadikan agribisnis menjadi sektor utama dan yang terdepan bagi perekonomian masyarakat. Nah, beberapa upaya yang saya lakukan adalah yang pertama, meningkatkan SDM. Nah, Indonesia sendiri tentunya kaya dengan sumber daya alam. Tetapi jika tidak diimbangi dengan SDM yang tinggi juga, maka akan sia-sia. Maka dari itu, kita harus banyak belajar dan mencontoh beberapa negara maju seperti Jepang dan Amerika yang notabene sektor agribisnisnya lebih maju daripada Indonesia. Yang kedua, mendalami product knowledge. Nah, dalam sektor agribisnis, produk adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Karena jika tidak memperhatikan suatu produk, maka kita tidak akan tahu tentang spesifikasi di dalamnya, termasuk seperti harga, terus informasi dari produk tersebut. Dengan mendalami product knowledge, kita akan tahu target pasar yang akan kita tuju, dan juga ketika kita berhasil mendalami produk knowledge dan mengetahui semua informasi yang ada di dalamnya, ketika kita menjual, kita tidak akan ragu-ragu dan kita akan percaya diri dalam menjualnya karena kita mengetahui tentang produk tersebut. Yang ketiga, melakukan ekspor. Nah, melakukan ekspor di sini adalah ketika kita di bidang agribisnis, jika pasar kita pasar lokal, maka sampai kapanpun tidak akan membantu meningkatkan perekonomian. Maka dari itu, ekspor menjadi jalan untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, kegiatan ekspor juga bisa meningkatkan pasar dan memperluas pasar sekaligus menambah devisa bagi negara Indonesia. Nah, yang kedua adalah berikan contoh implementasi hubungan prestasi kinerja, kemampuan lingkungan, dan juga motivasi dalam agribisnis. Dalam agribisnis, prestasi kinerja dapat diukur dengan jumlah, produksi, efisien, biaya, dan juga kualitas, dan juga hasil pertanian. Nah, kemampuan juga dapat diukur dengan keterampilan dan pengetahuan pada petani dalam mengelola tanaman dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lingkungan juga dapat berpengaruh melalui faktor cuaca, tanah, dan ketersediaan air bersih yang mempengaruhi produktivitas hasil pertanian. Nah, motivasi juga dapat dipertinggi atau diperjelas dengan memberikan insentif ekonomi atau pendidikan kepada para petani. Nah, contoh implementasi dari hubungan kegiatan tersebut adalah yang pertama, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para petani tentang teknologi pertanian yang efisien dan juga ramah lingkungan. Karena percuma juga kalau kita memberikan teknologi tetapi tidak ramah lingkungan dan malah merusak ekosistem di dalamnya. Yang kedua, memberikan insentif ekonomi bagi petani yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, juga dapat memberikan pandangan teknis dan bantuan sarana dan prasarana untuk membantu kegiatan petani dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Yaitu bagaimana penerapan pengawasan yang baik dan benar dalam agribisnis. Nah, pengawasan dalam suatu sistem agribisnis dapat dikatakan berhasil apabila terjadi masalah atau kesalahan, segera dilaporkan ke siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya masalah atau kesalahan tersebut. Yang dimana ini sesuai dengan tujuan pengawasan, yaitu mengetahui terjadinya kesalahan dan juga mencegah terjadinya kesalahan yang lebih dalam. Sebagai contoh pengawasan dalam bidang agribisnis adalah yang pertama, pengawasan yang dimulai dari hulu sampai hilir, seperti pengadaan alat dan bahan, proses produksi atau usaha tani, proses pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, sampai pemasaran atau ekstern. Nah, yang kedua, pengawasan juga dapat dilakukan dalam perusahaan seperti laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut, yaitu intern.
Nah, yang keempat, sebutkan contoh studi kasus yang ada di daerah saya. Nah, di Kota Malang, Jawa Timur, terdapat sebuah komunitas pendidikan pertanian yang berisi pada siswa-siswi yang masih mengenyam pendidikan SMK, terutama di jurusan agribisnis. Nah, di dalam komunitas ini, para pemimpin lebih mengutamakan pengembangan metode budidaya yang ramah lingkungan dan juga mengajarkan kepada anggota di dalamnya eh, untuk untuk membantu anggota kelompok yang ada di dalamnya untuk memasarkan produk berupa sayuran organik, lalu memasarkan ke pasar lokal yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap sayuran non organik. Nah, pemimpin di dalamnya juga sering mendengar saran dari para siswa-siswi yang ada di dalamnya, dan juga eh, bisa dikatakan tidak seenaknya sendiri dalam menentukan aturan yang dibuat. Terima kasih.